Baik, kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia analisis. Nah, sekarang kita sudah memasuki semester genap ya. Kita mulai pelajarannya ya. Oke, seperti di semester sebelumnya, saya bacakan dulu peraturannya ya. Google Classroom tetap ada, silahkan kalian nanti mengisi kehadiran di sana. Kemudian kehadiran 100% adalah persyaratan mutlak untuk mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir tahun, sama seperti semester sebelumnya ya. Jadi, kalau misalkan ada yang tidak hadir karena sakit atau karena izin, kita lihat poin berikutnya ya. Siswa yang tidak hadir atau terlambat mengerjakan kuis karena sakit atau izin wajib mengumpulkan resume pembelajaran di hari tersebut. Ya, ingat, jika terlambat mengumpulkan resume, maka jumlah resume yang harus dikumpulkan dikalikan 2, maka kalian harus menuliskan ulang, jadi ada double gitu ya. Nah, kemudian kuis yang dikerjakan harus dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Kalau tidak akan ada pemotongan nilai dari saya seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan lihat dulu nih program semester genap ya. Jadi untuk pemisahan kation yang kemarin itu kita kan sebetulnya sudah sampai dengan kation golongan 3. Nah, jadi untuk di semester genap ini kita lanjutkan ya. Golongan 3-nya belum selesai. Kemarin baru sampai 3A. Jadi kita lanjutkan dari 3B sampai dengan golongan 5. Kemudian kita akan melanjutkan pemisahan analisis identifikasi anion golongan sulfat dan klorida ya. Jadi anionnya ini kita baru ketemu di semester ini nih. Nah, untuk perhitungannya kita akan melanjutkan buffer dan fungsi buffer. Kemudian kita akan menghitung pH larutan buffer, pH pengendapan dan hidrolisis, kemudian konsentrasi ion dalam pengendapan. Jadi nanti kita juga akan mempelajari mengenai hubungan buffer dengan pemisahan kation ya. Apa fungsinya sih buffer itu terhadap pemisahan kation. Seperti apa? Nah, itu tuh tidak hanya fungsinya saja yang akan kita pelajari, tapi kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pH pengendapan bersama. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan pemisahan kation ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi pH larutan buffer ya. pH larutan buffer, menghitung pH, kita lihat ya. Jadi sebelum kamu bisa menghitung pH untuk larutan buffer, jadi ini untuk materi minggu ini sebetulnya mereview seutuhnya dari pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Karena biasanya kamu sudah lupa-lupa lagi nih, sedangkan kita akan sangat sering bertemu dengan pH. Dan pH ini akan relevan sekali fungsinya dalam pemisahan kation. Jadi harus diingatkan kembali, harus molotok begitu ya. Nah, jadi kita sebelum menghitung pH larutan buffer, kita akan mereview kembali bagaimana menghitung pH larutan dulu ya. Nah, jadi larutan yang dihitung pH-nya itu yang seperti apa sih? Ingat ya, ada pH asam. Kalau di sini saya tuliskan pH asam saja, berarti itu maksudnya adalah pH asam kuat. Kemudian ada pH basa atau pH basa kuat. Ada pH asam lemah, ada pH basa lemah dan pH buffer. Jadi pH buffer ini sebelum kita sampai ke sini, kita harus lulus dulu nih poin 1, 2, 3, dan 4. Begitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, nah jadi sebetulnya menghitung pH asam kuat dan basa kuat itu mudah sekali ya. Rumusnya hanya pH itu sama dengan min log H plus selesai. Jadi intinya kamu harus punya dulu konsentrasi H plusnya. Nanti dimasukkan ke rumus ini, min log H plus, dimasukkan ke kalkulator. Sudah dapat kamu pH-nya. Ya. Nah, sebelum kita mencoba menghitung, dilihat dulu contoh asam kuat ya. Jadi kan asam dan basa kuat itu hanya ada sedikit, jadi kamu harus hafal. Ya, jadi di luar asam kuat dan basa kuat berarti semua asam dan basa lemah ya. Nah, kita lihat nih asam kuat ada HCl, HClO3, HClO4, HBr, Hi dan HNO3. Nah, ini kamu harus hafal nih ya, hanya ada 7 ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung bagaimana sih pH-nya. Nah, kita ambil contoh Hi. Di sini Hi adalah asam kuat. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kamu mau menghitung pH, konsentrasi H+ ini harus dalam molaritas ya. Ini kebetulan yang bisa diketahui informasinya adalah molaritas. Jadi kalau misalkan nanti informasi yang diketahui itu normalitas atau persen atau ppm, kamu konversi dulu menjadi molaritas ya.
biasanya di laboratorium itu label yang kamu gunakan itu umumnya normalitas karena memang lebih mudah dihitung ya karena sudah dinormalkan. Nah, itu harus kamu konversi dulu menjadi molaritas kalau mau menghitung pH-nya ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kamu punya asam HI, nah kamu ionisasikan dulu supaya kamu tahu konsentrasi H plusnya ya. Karena konsentrasi ion dan senyawa itu tidak selalu sama tergantung koefisiennya. Kalau dia molaritas, kalau dia normalitas itu semua sama ya, tidak berpengaruh koefisiennya. Tapi kan di sini yang mau kamu gunakan itu molaritas, berarti harus diionisasikan dulu ya. Nah, kenapa sih dia konsentrasinya sama? Karena dia asam kuat. Asam kuat itu dia terionisasi sempurna. Maka ketika senyawanya konsentrasinya 0,1 molaritas, begitu juga ionnya karena dia terionisasi sempurna. Ingat, ini atribut ini diberikan kepada asam kuat. Tidak sama dengan asam lemah ya. Nah, nanti kita lihat lagi. Kemudian, nah jadi kamu sudah dapat nih, oh konsentrasi H plusnya 0,1 molaritas. Maka konsentrasi H plus itu 0,1 itu kan sama dengan 10 pangkat min 1, boleh ya. Jadi boleh di sini kamu masukkan 0,1 boleh, 10 pangkat min 1 boleh ya. Jadi ini langsung kamu masukkan ke kalkulator, maka pH dari HI 0,1 molaritas min log 0,1 adalah 1. Selesai. Nah, ini adalah pH asam kuat ya. Kita akan melanjutkan ke pH. Nah, ini tadi perhitungannya ya, menghitung pH asam kuat. Nah, ini adalah contoh kalau asam kuat yang kamu pakai itu koefisien H-nya bukan 1 ya. Jadi, di sini kita lihat nih. Masih untuk asam kuat, tapi contoh yang lain ya. Jadi, pH larutan H2SO4 kalau 0,01 molaritas itu berapa? Nah, H2SO4 itu kamu ionisasikan dulu ya. H2SO4 diionisasikan menjadi 2H plus dan SO4 2 min. Maka kalau konsentrasi H2SO4-nya 0,01, maka konsentrasi H plusnya dikalikan 2, karena ada koefisiennya 2. Jadi, konsentrasi H plus untuk H2SO4 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Ya. Nah, nanti konsentrasi H plusnya ini dimasukkan saja. Jadi langsung ya, min log dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 min log 2. Ini min log 2-nya ini boleh kamu hitung ya. Jadi nanti dia 2, sekian begitu ya. Ditulis seperti ini juga boleh, tidak apa-apa ya. Oke, nah untuk menghitung pH ini, untuk rumus min log H plus ini, sebetulnya bisa saja langsung kamu gunakan kalkulator ya. Tapi jangan lupa, ini kan sudah kamu pelajari juga ya di matematika. Nah, jangan lupa ya, ilmunya digunakan terus. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi yang asam kuat sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke basa kuat nih. Sebelumnya dihafalkan dulu nih, basa kuat itu ada apa saja? Ada CSOH, ada CaOH 2 kali, SROH 2 kali, BaOH 2 kali, NaOH, LiOH, KOH, dan RbOH. Sudah segitu, jadi dihafalkan ya. Di luar ini berarti basa lemah. Jadi bedanya untuk asam kuat dan basa kuat itu hanya di sininya saja. Oh, ini saya salah nih ya. Jadi ini adalah rumus POH ya. Kita perbaiki saja langsung. Pakai ini deh biar kelihatan. POH adalah min log OH min. Maaf ya, ini salah, nanti saya perbaiki. Nah, jadi tapi tetap yang ditanyakan adalah pH ya. Jadi untuk basa kuat perlu diperhatikan, nanti yang kamu dapat itu baru data pOH-nya. Harus kamu lanjutkan untuk mencarikan pH. Jadi kamu cari dulu nih ya konsentrasi OH-nya, diionisasikan. Nah, oke, sekarang contohnya adalah NaOH 0,1 molaritas. Berarti koefisien OH-nya itu 1. Berarti dia konsentrasi senyawa dengan konsentrasi ionnya sama ya, karena dia terionisasi sempurna. Karena dia adalah basa kuat. Jadi OH-nya kamu udah dapat nih 0,1 molaritas atau 10 pangkat min 1 dimasukkan ke dalam rumus pOH, nanti kamu dapat pOH-nya 1. Tapi ingat ya, yang ditanya itu pH-nya ya. Tidak pernah yang ditanyakan di soal itu pOH-nya berapa, tidak pernah. Jadi kalau misalkan kamu menghitung basa, ingat
POH, kamu dapat POH itu belum selesai. Kamu lanjutkan untuk menghitung pH-nya. Jadi pH adalah 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 1. Jadi pH-nya adalah 13 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau basanya OH-nya itu koefisiennya 2 ya. Contohnya di sini adalah CaOH 2 kali 0,01 molaritas ya kan. Nah, di sini CaOH dua kalinya diionisasikan dulu menjadi Ca2 plus dan 2OH min. Maka konsentrasi OH min, konsentrasi ion OH min tidak sama dengan konsentrasi senyawanya ya. Jadi konsentrasi ion OH min adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, dimasukkan nanti kamu dapat ya POH-nya adalah 2 min log 2. Nah, pH-nya bagaimana? Nah, 14 dikurangi. Ingat ini dalam kurung ya POH-nya. Jadi jangan lupa nih, kalau nggak pakai dalam kurung nanti kamu salah. Jadi POH dalam kurung 2 min log 2 berarti 14 dikurangi 2. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi 2 plus log 2. Kalau di kalkulator langsung 2, sekian boleh ya. Begini juga boleh. Oke, berarti kita sudah mengcover asam kuat dan basa kuat. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke asam lemah nih. Jadi, asam kuat itu tidak sama dengan asam lemah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau asam kuat dia akan terionisasi sempurna. Sedangkan kalau asam lemah tidak. Nah, kita lihat ya. Ini rumusnya dulu nih. Jadi kan pH itu rumusnya kalau yang asam kuat ya, pH itu baik asam lemah maupun asam kuat rumusnya min log H+. Nah, perbedaannya di sini. Kalau H+ dari asam kuat itu kamu ionisasikan saja sudah langsung dapat kamu H+-nya. Tapi untuk asam lemah, H+-nya ini harus dihitung dulu menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah akar Ka dikali molaritas. Ini panjang seperti ini ya. Nah, Ka itu apa sih? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Kenapa ada tetapan ionisasi asam? Karena asam lemah ketika terionisasi itu dia tidak sempurna, jadi ada tetapannya. Ya, nah kita lihat contohnya. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah pH larutan CH3COH 0,1 molaritas. Jika diketahui, nah jadi data Ka ini itu pasti diketahui ya. Jadi kalau misalkan kamu mendapatkan soal mengenai asam lemah tapi tidak diberikan informasi Ka-nya, ditanyakan saja, ini pasti diketahui ya. Katanya diketahui Ka-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, jawabannya kita lihat dulu. Tetap kita ionisasikan untuk melihat ya. Jadi CH3COOH itu ketika diionisasikan menjadi CH3COO- dan H+. Tapi karena dia asam lemah, maka dia tidak dapat terionisasi sempurna. Maka kalau di sini CH3COOH-nya itu 0,1 molaritas, di sini H+-nya bukan 0,1 molaritas ya, harus kamu hitung dulu berdasarkan rumus. Nah, kita lihat nih. Jadi konsentrasi H+ itu bukan 10 pangkat min 1. Dihitung dulu ya, H+ rumusnya adalah akar dari Ka dikali molaritas. Kenapa rumusnya seperti ini? Ini sebetulnya adalah penurunan rumus ya. Nah, jadi ini adalah dasarnya. Nah, kalian harus paham nih, harus ingat nih. Jadi Ka itu sendiri sebetulnya dari mana sih? Ka itu rumusnya adalah hasil kali produk dibagi reaktan ya. Jadi di sini produknya adalah CH3COO- dan H+. Reaktannya adalah CH3COOH. Maka Ka adalah konsentrasi CH3COO- dikalikan konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Nah, itu kamu dapat nih Ka-nya. Nah, sebetulnya Ka ini bisa kamu dapatkan dari rumus ini. Tapi di sini kamu sudah punya rumus Ka-nya. Jadi yang akan kamu cari itu sebetulnya adalah konsentrasi H+-nya. Ya. Jadi Ka itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kamu kan mau mencari ini nih, karena dia tidak terionisasi sempurna, kamu mau tahu, oh jadi ininya berapa nih H+-nya, kan gitu ya. Nah, sekarang, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk konsentrasi CH3COOH-nya kan diketahui. Sebetulnya yang belum kamu ketahui adalah konsentrasi CH3COO- dan konsentrasi H+, sebetulnya ya. Nah, di sini ternyata konsentrasi CH3COO- itu besarannya dianggap sama besar dengan H+.
Kenapa? Karena di sini pertama, di sini koefisiennya sama-sama satu. Tapi sebetulnya ada alasan lain ya. Di sini saya gambarkan. Jadi yang namanya asam lemah, nah di sini misalnya kamu punya larutan, ketika CH3COOH ini terionisasi, CH3COO- dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Nah, karena dia asam lemah, ketika dia terionisasi, dia terionisasinya menjadi ukuran yang sangat kecil, setitik gitu ya. Ini setitik, ini setitik. Maka, jadi karena sama-sama kecil ya, dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan, konsentrasi CH3COO- dan H+ itu dianggap pasti sama, meskipun di sini ada koefisien begitu ya. Tapi di sini kita gunakan contoh yang koefisiennya sama ya supaya kamu paham dulu nih. Tapi sebetulnya secara praktis konsentrasi CH3COO- dan H+ itu tetap dianggap sama besarnya meskipun di sini ada koefisien karena dia terionisasi menjadi bagian yang sangat kecil sekali. Jadi meskipun dikalikan dua itu seperti tidak ada pengaruhnya gitu ya. Jadi di sini karena besarnya dianggap sama, maka di sini boleh kamu tuliskan H+ dikalikan H+. Jadi H+ kuadrat. Nah, jadi kalau di sini sudah H+ kuadrat, maka di sini kamu sudah bisa menghitung H+-nya kan ya. Jadi di sini 0,1-nya naik ke atas, kemudian untuk mendapatkan H+-nya tinggal diakar. Kan dia tadi kuadrat ya, jangan lupa. Jadi sebetulnya ketika ini dinaikkan kemudian diakar, nah maka rumusnya menjadi akar Ka dikali polaritas. Jadi asal usul rumus ini sebetulnya adalah penurunan dari rumus Ka, begitu ya. Jadi H+-nya adalah 10 pangkat 3 molaritas. Berarti H+ itu tidak sama dengan senyawa CH3COOH, begitu ya. Dapat di sini 10 pangkat min 3 molaritas. Baru kamu hitung pH-nya, dimasukkan 10 pangkat 3. Maka pH CH3COOH 0,1 molaritas adalah 3. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi seperti itu untuk asam lemah. Tapi prinsipnya sama dengan basa lemah ya. Jadi di sini akar Kb dikali molaritas. Bedanya di sini saja. Jadi kalau asam itu kamu menggunakan tetapan ionisasi asam. Kalau basa kamu menggunakan tetapan ionisasi basa. Gitu ya. Sama nih, sama. Cuma nanti ingat ya, karena kamu di sini mencari basa, nanti kamu dapatnya pOH. Jadi nanti setelah kamu dapat pOH-nya, kamu hitung lagi pH-nya. Belum selesai, karena pasti yang ditanyakan pH ya. Jadi di sini katanya Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Senyawanya kita punya NH4OH 0,1 molaritas ya. Jadi berarti kan di sini sebetulnya NH4OH-nya 0,1. Tapi OH-nya berapa nih? Tidak sama, tidak 0,1 ya. Nah, kamu hitung pakai rumus yang tadi ya. Penurunannya sama dengan Ka. Jadi baik Ka maupun Kb itu sebetulnya adalah hasil bagi dari, jadi hasil kali produknya dibagi hasil kali reaktannya gitu ya. Nah, di sini produknya adalah NH4+, konsentrasi NH4+ dikalikan konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH4OH. Di sini NH4OH-nya kamu punya ya. Nah, besaran OH- dianggap besarnya sama dengan NH4+. Jadi di sini OH-nya pangkat 2, sama seperti yang Ka ya, tapi di sini adalah OH. Jadi OH- adalah akar Kb dikali molaritas kamu dapat. Nah, jadi 10 pangkat min 3. Tidak sama dengan ini ya. Jadi di sini adalah 0,001 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi kamu 0,1. Oke, nah jadi sekarang kamu sudah bisa menghitung pOH-nya. pOH-nya adalah 3, pH-nya adalah 11. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kalian sudah bisa menghitung pH larutan. Jangan lupa ya, jadi tolong diingat prinsipnya baik asam kuat maupun asam lemah. Untuk asam kuat sebetulnya mudah ya, tinggal dimasukkan saja. Yang penting kamu bisa mengionisasikan. Jadi langkah pertama untuk asam kuat itu kamu ionisasikan dulu, supaya kamu dapat konsentrasi H+-nya dari senyawanya, kemudian baru dihitung pH-nya. Nah, untuk yang lemah, jangan lupa tadi ya, prinsip penurunan rumusnya. Jadi untuk yang lemah itu akar Ka kali polaritas untuk H+, dan untuk OH min itu akar Kb dikali molaritas. Baik.
Oke, jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Terima kasih.